Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Aina Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kalian dengan segudang spoiler film yang tentunya akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini saya akan memberi spoiler film yang berjudul Sultan Agung. Sebuah cerita film yang menceritakan tentang perjuangan seorang sultan Raja Jawa untuk melawan penindasan dari VOC. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Dan menjaga warisan ilmu agama dari Cerita bermula ketika Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi raja kedua kerajaan Mataram. Mataram memasuki masa perang yang berkepanjangan, banyak daerah yang memberontak dan didukung para pangeran yang tidak puas dengan pelantikan Mas Jolang sebagai penguasa Mataram. Untuk menjaga Mataram dan juga syariat Islam yang telah diwariskan oleh Sunan Kalijogo, maka Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat yaitu Padepokan Jejeran untuk dididik menjadi penerusnya. Namun sayangnya putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Putra Mas Jolang tersebut bernama Raden Mas Rangsang. Dalam film ini Raden Mas Rangsang dikirim ke Padepokan Jajakan sejak ia berusia 10 tahun untuk mendapatkan ilmu agama dan dipersiapkan untuk menjadi pewaris tahta Mataram. Sebenarnya Raden Mas Rangsang bukanlah seorang pewaris tahta yang resmi karena ia bukanlah anak laki-laki pertama dari Mas Jolang. Anak pertama Jolang yang seharusnya menjadi pewaris tahta tidak naik tahta Mataram dan tidak dianggap layak karena ia lahir dengan kondisi yang tidak normal ataupun cacat, sehingga dianggap tidak mempunyai klasifikasi yang cukup untuk menjadi pewaris kerajaan Mataram. Raden Mas Rangsang kemudian tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan berani. Ia pun mulai mengenal cinta dan jatuh cinta terhadap anak perempuan dari Ki Lurah Sudarto yang bernama Lembayu. Kehidupan Raden Mas Rangsang yang menyenangkan di Padepokan ini pun ternyata tidak bertahan lama. Suatu hari pada tahun 1613 atau saat usianya genap 20 tahun, tersiar kabar kalau ayah Raden Mas Rangsang meninggal dunia. Kalau di kisah nyata beliau meninggal karena kecelakaan saat berburu rusa. Namun di film ini beliau yang diceritakan meninggal karena dibunuh oleh seseorang, dan ternyata raja dibunuh oleh suruhan dari istri pertamanya, yang rupanya istri pertamanya ini merasa dikhianati oleh raja karena ia tidak dijadikan Ratu Mataram satu-satunya, sebab Raden Mas Rangsang adalah anak dari istri kedua. Adapun anak kandung dari istri pertama justru terlahir cacat sehingga agak kurang pantas apabila dijadikan raja. Pada akhirnya istri pertama tidak bisa mengelak bahwa ia menjadi penyebab meninggalnya Sri Raja. Namun raja telah berpesan bahwa si anak dari istri pertama itu harus menjadi raja. Pada akhirnya para panglima dan penasihat kerajaan sepakat bahwa si anak tersebut yang bernama Mazmur, ia akan menjadi raja sehari dengan gelar Adipati Martapura. Kemudian posisi kerajaan Mataram Islam diberikan kepada Raden Mas Rangsang. Namun awalnya Rangsang tidak mau karena ia ingin menjadi Brahmana, rakyat biasa, hidup sederhana supaya bisa menikahi Lembayung. Karena Raden Mas Rangsang baru terbuka saat tahu bahwa kebutuhan akan posisinya sangat penting saat mendapatkan manuskrip dari Sunan Kalijogo, bahwa akan ada golongan di luar Brahmana, Siwa, Sudra, dan lain-lain. Golongan itu yang baru itu disebut dengan Duca, yaitu kaum penjajah yang rakus, serakah, dan juga bengis. Oleh karena itu, kehadirannya sebagai raja sangat diperlukan untuk melawan ketidakadilan itu. Inilah pada akhirnya yang membuat Raden Mas Rangsang bersedia menjadi raja. Beliau naik takhta dan bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Suatu hari VOC datang ke hadapan Sri Sultan Agung untuk melakukan kerjasama perdagangan di wilayah Mataram. Namun pada saat itu Raden Mas Rangsang mengetahui bahwa itu merupakan taktik licik dari Belanda untuk merampas sumber daya dan menjadikan rakyat Mataram menjadi kacung. Ini sudah diketahui oleh Raden Mas Rangsang dengan pelajaran dan pengalaman beberapa kerajaan yang sudah runtuh akibat VOC seperti Banda, Maluku, dan Jayakarta. Raden Mas Rangsang mengambil senjata yang dibawa oleh perwakilan VOC itu. Lalu ia pun memerintahkan kepada utusannya untuk melakukan penelitian pada senjata itu dan membuatnya sebanyak mungkin untuk suatu saat nanti digunakan untuk menyerang VOC sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung merupakan orang yang sangat menentang VOC. Ia sangat takut akan kesengsaraan anak cucunya akibat VOC ini, serta takut akan tidak bisa menjalankan amanah dari Sunan Kalijogo. Raden Mas Rangsang memiliki pemikiran bahwa kehati-hatian terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita yang dihancurkan. Singkat cerita, setelah pertimbangan yang cukup matang,
Sultan Agung kemudian menginstruksikan untuk menyerang VOC di Batavia. Ia menginstruksikan agar seluruh masyarakat yang masih di dalam daerah kekuasaannya untuk mengikuti perang melawan VOC di Batavia. Secara sigap, ia menyusun strategi untuk perang dan menyiapkan rakyat dengan ajaran bela diri dan menggunakan alat-alat ataupun senjata agar nantinya ia dapat memenangkan saat melawan VOC. Singkat cerita, setelah persiapan selesai, sekitar 14.000 rakyat Mataram dikerahkan untuk melawan VOC. Namun, pada saat itu Raden Mas Rangsang tidak bisa ikut bersama pasukan karena dia takut akan terjadi pengkhianatan dan kerajaan diambil oleh para pengkhianat, sehingga 14.000 pasukan itu pun berangkat bersama orang-orang kepercayaan dari Raden Mas Rangsang. Dan belum mereka berangkat, Raden Mas Rangsang menitipkan pesan, "Mukti utawa mati di medan pertempuran." Mukti utawa mati, Neng! Kurang lebih seperti itulah. Selama perjalanan suka duka mereka lalui, namun hal itu tidak memudarkan semangat para rakyat Mataram untuk terus berjuang demi kepentingan negaranya. Hingga pada suatu hari, perang pun akhirnya dimulai. Pada awalnya terjadi secara sengit dan banyak tentara Mataram yang dapat memasuki benteng VOC. Pada awalnya memang Mataram kelihatan seperti unggul, namun sayangnya tentara Mataram dapat dipukul mundur dengan mudah oleh VOC. Setelah itu terjadi beberapa perang kecil, namun ternyata perang yang berlangsung antara rakyat Mataram dengan VOC itu berlangsung dengan sangat lama. Banyak kendala yang dihadapi oleh Mataram ketika melawan VOC. Banyak juga dari tentara yang gugur ketika pertempuran, dan membuat mental dari tentara yang tersisa kini menjadi sangat melemah. Selain itu, konflik antar adipati yang berbeda pendapat serta persediaan makan yang semakin menipis membuat pasukan dari Sultan Agung pun kini semakin terpuruk. Melihat keadaan makanan yang semakin menipis itu, Raden Mas Rangsang pun menginstruksikan untuk membangun lumbung padi di pesisir pantai utara sebagai tempat penyimpanan makanan ketika panen, sekaligus menjadi stok makanan untuk keperluan perang. Namun ternyata lumbung padi itu diketahui oleh VOC dan lumbung padi itu pun dibakar habis hingga tak tersisa. Ternyata yang melaporkan dan membocorkan informasi itu terhadap VOC adalah Joko Kelono yang merupakan orang kepercayaan Raden Mas Rangsang sendiri. Ini dilakukannya karena sudah tidak tega melihat orang-orang Mataram berjuang mati-matian, perang mati-matian, dan mengorbankan banyak sekali nyawa rakyat Mataram karena untuk peperangan. Kondisi tentara Mataram yang semakin memprihatinkan. Tentara yang tersisa hanya tinggal sedikit serta banyak adipati-adipati yang kini telah gugur serta diperparah lagi dengan persediaan makanan yang menipis dan tidak mencukupi untuk peperangan berkepanjangan berikutnya. Dengan melihat kondisi yang semakin memprihatinkan itu, Raden Mas Rangsang pun menginstruksikan para tentaranya untuk kembali ke Mataram. Namun sebelum pasukan itu pulang, mereka sempat mengotori sungai utama yang menuju ke Batavia, yakni Sungai Ciliwung, sehingga membuat sungai itu kotor dan menimbulkan banyak penyakit untuk pihak VOC. Mataram mungkin dianggap kalah dalam peperangan kali ini. Para tentara pun dipersilakan untuk kembali ke keluarganya masing-masing. Namun Raden Mas Rangsang menganggap bahwa peperangan kali ini Mataram mengalami kemenangan, karena baginya rakyat yang sudah berani untuk melawan ketidakadilan dan penindasan merupakan suatu kemenangan dan prestasi yang sangatlah luar biasa. Perlawanan kepada VOC ini memberikan pengaruh yang baik pada kerajaan Nusantara berikutnya untuk melawan bangsa asing. Banyak kerajaan-kerajaan dan penggerak-penggerak yang dilakukan oleh motor-motor penggerak-penggerak bangsa ini kemudian terinspirasi oleh gerakan Mataram ini. Kemudian pada kerajaan-kerajaan yang berikutnya lahir, terus berjuang melawan ketidakadilan penindasan VOC ini. Mereka kemudian terinspirasi oleh tindakan yang dilakukan oleh Sultan Agung ini. Sepeninggal Sultan Agung kembali memakmurkan Mataram, beliau juga memusatkan latihan pada ilmu dan kebudayaan, menulis kitab sastra dan gending. Beliau juga diberi gelar Sultan Abdul Fattah Tirtayasa oleh kerajaan Turki, dan beliau juga menulis banyak sekali buku-buku filsafah hidup Jawa, melestarikan tarian budaya Ketawang, dan menciptakan tanggalan Jawa yang menggabungkan perhitungan penanggalan Hijriah dan juga tanggalan Asapon Jawa. Dan film pun selesai. Dan di film ini kita bisa belajar banyak hal bahwa bangsa kita memiliki sejarah anti penindasan, memiliki sejarah panjang yang begitu besar oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.